Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan kembali, saya Arifin Dafa Al-Fauzi dengan NIM 12070010060 dari kelas Matematika B tahun 2020. Dalam PowerPoint ini saya akan menjelaskan mengenai materi sistem persamaan linear. Yang pertama ada matriks dan sistem persamaan. Suatu persamaan linear yang mengandung n peubah berupa x1, x2 sampai xn itu dinyatakan dalam bentuk a1 x1 plus a2 x2 sampai an xn sama dengan b, dengan a1, a2, an dan b-nya itu adalah konstanta real. Dalam hal ini, peubah yang dimaksud bukan merupakan fungsi trigonometri, fungsi logaritma, ataupun fungsi eksponensial. Ini ada beberapa contoh bentuk sistem persamaan linear. Yang pertama ada bentuk x plus y sama dengan 4. Persamaannya ini terdapat dua peubah, lalu ada 2x min 3y sama dengan 2z, terdapat 3 peubah, lalu ada 2 log x plus log y sama dengan 2. Ini bentuk ini dan bentuk 2e pangkat x sama dengan 2x plus 3 itu bukan bentuk persamaan linear. Lalu ada definisi SPL. Jadi sistem persamaan linear yaitu suatu kejadian di dunia nyata yang disajikan dalam beberapa persamaan linear yang membentuk suatu sistem bertujuan untuk mendapatkan solusi berupa nilai tiap variabelnya. Contohnya ada x plus y sama dengan 2, 2x plus tambah 2y sama dengan 6. Dalam SPL ini, tidak semua sistem persamaan memiliki penyelesaian atau sebuah solusi. Sistem persamaan linear yang memiliki penyelesaian memiliki dua kemungkinan, yaitu penyelesaian tunggal dan penyelesaian banyak. Lalu kita akan mencoba membahas salah satu contoh soal dari SPL ini. Pertama ada A, x plus y sama dengan 2 dan 2x plus 2y sama dengan 6 itu grafiknya seperti ini. Grafik tersebut menunjukkan bahwa kedua garis sejajar. Jadi garis x plus y sama dengan 2 dan 2x plus 2y sama dengan 6 itu sejajar. Jadi ini membuktikan bahwa SPL ini tidak konsisten. Lalu ada yang B, x min y sama dengan 2 dan x plus y sama dengan 2. Grafiknya seperti ini, menyilang ya. Dan grafik tersebut menunjukkan bahwa himpunan penyelesaian dari SPL adalah titik patok antara x min y sama dengan 2 dan x plus y sama dengan 2, yaitu titiknya 2,0. Jadi penyelesaian dari SPL adalah tunggal, yaitu x sama dengan 2 dan y sama dengan 0. Lalu yang C ada x plus y sama dengan 2 dan 2x plus 2y sama dengan 4. Grafiknya seperti ini. Grafik dari SPL ini saling berhimpit, jadi terlihatnya hanya seperti satu garis saja. Padahal ini dua garis tapi saling bertindihan. Himpunan penyelesaian dari SPL semua titik yang terletak di sepanjang garis tersebut. Misalkan diambil x sama dengan 0, maka didapatkan y sama dengan 2 yang memenuhi persamaan. Jika x sama dengan 1, maka y sama dengan 1 adalah nilai yang memenuhi. Secara matematis dapat dituliskan sebagai x sama y, x sama dengan 2y, dan x sama dengan r, dan y dan r. Lalu ada sistem persamaan ekivalen. Dalam sistem ekivalen ini, ada 3 operasi yang dapat digunakan pada suatu sistem untuk memperoleh sistem yang ekivalen. Yang pertama ada urutan penulisan dua persamaan dapat dipertukarkan. Yang kedua, kedua ruas dari suatu persamaan dapat dikalikan dengan bilangan real bukan 0 yang sama. Dan terakhir, kelipatan dari satu persamaan dapat dijumlahkan pada persamaan yang lain. Dua persamaan atau lebih dikatakan ekivalen jika mempunyai himpunan penyelesaian yang sama dan dinotasikan dengan tanda tersebut. Ada contoh soalnya. Soalnya, tentukan himpunan penyelesaian persamaan 4x sama dengan
4x min 3 sama dengan 3x plus 5 jika variabel pada himpunan bilangan bulat. Penyelesaiannya seperti ini. Jadi kita tulis lagi soalnya 4x min 3 sama dengan 3x plus 5. Jadi lalu kedua ruasnya, jadi ruas kiri dan kanannya sama-sama dijumlahkan 3. Yang ini sisa 4x karena min 3 plus 3 itu sama dengan 0. Lalu yang ini jadi 3x plus 8 karena 3x plus 5 tambah 3 sama dengan 8. Lalu yang 3x ini dipindahkan ke ruas kiri, jadi notasinya sama dengan min. Jadi 4x min 3 sama dengan 3x min 3x plus 8. Kenapa jadi gini? Jadi ini ruas kiri dan kanannya sama-sama dikaliin min 3x. Lalu didapatkanlah nilai x sama dengan 8. Jadi himpunan penyelesaian persamaan 4x min 3 sama dengan 3x plus 5 adalah 8. Lalu ada contoh soal kedua. Soalnya, tentukan himpunan penyelesaian persamaan 3x plus 13 sama dengan 5 min x untuk x variabel pada himpunan bilangan bulat. Penyelesaiannya, kita tulis dulu soalnya. Lalu, kedua ruas kiri dan kanan sama-sama dikurangin 13. Yang ini 3x plus 13 min 13 bukan 0, jadi sisa 3x. Lalu yang ruas kanannya min 8 itu didapat dari 5 dikurang 13 dan min x masih ditulis. Lalu ruas kiri dan kanannya sama-sama ditambah x, jadi 3x plus x sama dengan 4x. Yang ini min 8 min x plus x, jadi sisa min 8. Lalu ruas kiri dan kanannya sama-sama dibagi seperempat, jadi 4 dikali seperempat itu sisa x. Lalu min 8 dikali 1/4 sama dengan min 2. Jadi kesimpulannya 3x plus 13 sama dengan 5 min x itu adalah sama dengan minus 2. Lalu ada OBE atau operasi baris elementer. Dalam operasi baris elementer ini ada beberapa operasi yang dapat digunakan, yaitu ada tiga operasi. Yang pertama, mengalihkan suatu baris dengan konstanta yang bukan 0. Yang kedua, mempertukarkan dua buah baris, lalu menambahkan kelipatan suatu baris ke baris lainnya. Dengan menggunakan operasi baris elementer, maka matriks eselon baris tereduksi yang didapatkan akan ekuivalen dengan matriks awalnya, sehingga penyelesaian untuk matriks eselon baris ini juga merupakan penyelesaian untuk matriks awalnya. Matriks awal yang dimaksud adalah matriks yang diperbesar. Lalu di sini ada contoh latihan atau contoh soal. Diketahui SPL dengan M buah persamaan linear dan N peubah. Ini soalnya. Lalu kita lihat penyelesaiannya. Sistem persamaan linear di atas. Jadi soal yang tadi di slide sebelumnya itu dapat ditulis dalam bentuk matriks AX sama dengan B, dengan ini A-nya itu berupa angkanya, dan di sini A11 itu berarti A baris ke-1 dan kolom ke-1. Yang ini berarti A baris ke-1 kolom ke-2. Jadi baris itu ke arah horizontal, sedangkan kolom itu vertikal. Sampai AMN, jadi AM itu berupa baris dan M berupa kolom, dan seterusnya. Di sini ada bentuk AX sama dengan B, dengan A itu koefisien, B itu konstanta, dan X ini berupa variabel. Lalu ada contoh soal juga dengan X plus 2Y plus 3Z sama dengan 1, 2X plus 5Y plus 3Z sama dengan 6, dan X plus 8Z sama dengan 6. Bentuk matriks diperbesar dari SPL ini seperti ini. Jadi yang ditulis itu berupa koefisiennya, variabelnya tidak usah, dan konstanta juga ditulis tetapi dengan sekat seperti ini, bisa berupa garis putus-putus atau garis tegak lurus.
Di sini ada penyelesaiannya dengan penjelasan. Jadi yang ini baris kedua dikurangin 2 kali baris ke 1. Jadi contohnya seperti ini. Baris kedua ini kan 2, 5, 3, 6 dikurangin 2 kali baris ke 1. Jadi 2 dikurangin 1 kali 2. Lalu di sini 5 dikurang 2 kali 2. Lalu ada 3 dikurang 2 kali 3 dan seterusnya. Sampai membentuk sebuah matriks identitas yang seperti ini. Dari bentuk keseluruhan baris terreduksi, maka dapat dibuatkan persamaannya, yaitu X plus 0Y plus 0Z sama dengan 2. Jadi ini kan berupa X, kolom ke-1 berupa X, kolom kedua berupa Y, dan kolom ketiga berupa Z, dan itu berupa hasilnya. Jadi tinggal kita salin ulang. X sama dengan 2, kolom kedua berarti Y sama dengan 1, dan kolom ketiga itu berarti Z sama dengan min 1. Dan disimpulkan juga SPL di atas adalah penyelesaian tunggal dengan hasil seperti ini. Lalu ada eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Eliminasi Gauss adalah suatu metode untuk mengoperasikan nilai-nilai dalam matriks sehingga menjadi matriks yang lebih sederhana lagi. Dengan melakukan operasi baris sehingga matriks tersebut menjadi matriks yang baris. Ini dapat digunakan sebagai salah satu metode penyelesaian persamaan linear dengan menggunakan matriks. Caranya itu dengan mengubah persamaan linear ke dalam matriks teraugmentasi dan mengoperasikannya. Setelah menjadi matriks baris, lakukan substitusi balik untuk mendapatkan nilai dari variabel tersebut. Di sini ada contoh soalnya dengan perintah. Kita harus menentukan nilai X, Y, dan Z-nya menggunakan eliminasi Gauss. Dan di sini kita ubah dulu menjadi matriks yang diperbesar dengan koefisiennya berarti 1, 2, 1, 6, dan seterusnya. Lalu kita operasikan agar membentuk sebuah matriks identitas. Cara yang pertama ini, baris kedua dikurangin baris ke 1. Jadi baris yang kedua ini dikurangin baris ke 1. Jadi 1 dikurang 1, 0. 3 dikurangin 2, 1. 2 kurang 1, 1. Dan 9 dikurangin 6, sama dengan 3. Lalu ada langkah kedua dengan baris ketiga dikurangin 2 kali baris ke 1. Jadi baris ketiga kan ini 2 dikurangin 2 kali baris 1. Jadi 2 dikurang 2 kali 1, 0. 1 dikurangin 2 kali 2 sama dengan min 3. 2 dikurang 2 kali 1, 0. Dan 1 dikurang 2 kali 6, 0. Lalu ada langkah ketiga dengan baris ketiga ditambah 3 kali baris kedua, dan langkah keempat baris ketiga dibagi dengan ketiga. Jadi baris ketiga ini dibagi sama 3. 0 bagi 3, 0. 0 bagi 3, 0. 3 bagi 3 sama dengan 1. Dan 9 dibagi 3 sama dengan 3. Maka mendapatkan 3 persamaan linear baru, yaitu X, ini kan kolom pertama X, kolom kedua Y, dan kolom ketiga Z. Jadi X plus 2Y plus Z itu sama dengan 6. Kolom kedua Y plus Z sama dengan 3. Dan kolom ketiga ini Z sama dengan 3. Lalu setelah kita mendapatkannya, kita lakukan substitusi balik dan didapatkan Y plus 3 sama dengan Y plus Z sama dengan 3, Y plus 3 sama dengan 3, Y sama dengan 0. Ini Y sama dengan 0 didapat dari Y, 3-nya ini dipindah ruaskan ke sebelah kanan, jadi 3 dikurangin 3, jadi Y sama dengan 0. Lalu X plus 2Y plus Z sama dengan 6 ini, 2Y-nya, jadi kan kita udah dapat nih, Y-nya sama dengan 0, jadi 2 dikali 0, 0, dan Z-nya itu kan 3 ya, jadi X plus 0 plus 3 sama dengan 6. Dan 3-nya dipindah ruaskan ke sebelah kanan, jadi 6 dikurangi 3, jadi X sama dengan 3. Dan nilainya itu X sama dengan 3, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 3. Lalu yang kedua ada eliminasi Gauss-Jordan. Eliminasi Gauss-Jordan adalah pengembangan dari eliminasi Gauss yang hasilnya lebih sederhana lagi.
Caranya adalah dengan meneruskan operasi baris dari eliminasi Gauss sehingga menghasilkan matriks echelon baris. Ini juga dapat digunakan sebagai salah satu metode penyelesaian persamaan linear dengan menggunakan matriks. Metode eliminasi Gauss-Jordan ini digunakan untuk mencari inverse dari sebuah matriks. Prosedur umum untuk metode eliminasi Gauss-Jordan ini yaitu yang pertama, ubah sistem persamaan linear yang ingin dihitung menjadi matriks augmentasi. Yang kedua, lakukan operasi baris elementer pada matriks augmentasi untuk mengubah matriks A menjadi dalam bentuk baris echelon yang tereduksi. Pengolahan dilakukan dengan membuat matriks yang elemen-elemennya adalah koefisien-koefisien dari persamaan linear. Ada contoh soal untuk eliminasi Gauss. Jadi ada 3 SPL. Diketahui persamaan linear soalnya seperti ini, dan kita diperintahkan untuk mencari nilai X, nilai Y, dan nilai Z. Yang pertama, kita ubah dulu menjadi matriks yang diperbesar dengan membedakan hanya koefisiennya saja. Kalau misalkan ini X berarti kan koefisien kan 1. Kita pindah-pindahkan, tapi kita langsung, jadi baris ketiga ini dikurangin 2 kali baris 1. Jadi baris ketiga ini dikurangin 2 kali baris 1. 2 dikurangin 1, 2 dikurang 1, 2 kali 1, 0. Langkah keduanya, baris ketiga dikurangin 3 kali baris kedua. Baris ketiga dikurangin 2 kali baris 3 kali baris kedua. Jadi 0 dikurangin 3 kali 0, 0. Min 3 dikurangin min 3 kali min 1, min 3, 0. Min 4 dikurangin 3 kali min 4, 8. Dan min 1 dikurang 3 kali min 3 sama dengan 8. Lalu ada langkah selanjutnya dengan baris kedua dikurangin 4 kali baris ketiga. Baris kedua ini berarti 0 dikurang 4 kali 0, 0, 0 dikurang 4 kali 0, 0, 4 dikurang 1 kali 4, 0, dan 3 dikurangin 1 kali 4 sama dengan 1. Dan seterusnya sampai bagian bawah ini membentuk segitiga. Kenapa kita membentuk segitiga? Agar lebih mudah, karena pada baris terakhir ini hanya menyisakan nilai Z sama dengan 1. Jadi setelah kita mendapatkan salah satu nilai saja, itu tinggal disubstitusi. Dan didapatkan nilai dari X-nya itu sama dengan 2, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan 1. Lalu ada matriks echelon baris dan echelon baris tereduksi. Matriks dapat dikatakan echelon baris pada di setiap baris. Angka pertama selain 0 harus 1. Jadi dikatakan echelon baris jika memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, jika ada baris yang semua elemennya 0, maka harus dikelompokkan di akhir baris dari matriks. Lalu, jika ada baris yang leading 1, maka leading 1 di bawahnya, angka satunya harus berada lebih kanan dari leading 1 di atasnya. Dan yang ketiga, jika kolom yang memiliki leading 1 angka selain 1 adalah 0, maka matriks tersebut disebut echelon baris tereduksi bila memenuhi syarat berikut. Di sini ada syarat-syaratnya dengan berupa syarat 1, baris pertama disebut dengan leading 1, syarat 2, baris ketiga dan 4 memenuhi syarat kedua. Syarat ketiga, baris pertama dan kedua memenuhi syarat 3. Matriks echelon baris tereduksi adalah sebuah bentuk matriks echelon baris yang lebih disederhanakan yang bertujuan agar lebih mudah dalam pencarian pemecahan atau solusi dari suatu sistem persamaan. Ada 4 sifat agar terbentuk echelon baris tereduksi. Yang pertama, jika suatu baris yang semua elemennya tidak 0 semua, maka bilangan tidak 0 pertama dalam baris tersebut adalah 1. Bisa kita sebut dengan 1. Itu bisa disebut utama atau pertama. Syarat kedua, jika terdapat baris yang semuanya elemennya bernilai 0, maka semua baris yang seperti itu harus dikelompokkan dan diletakkan di bawah matriks. Lalu,
setiap dua baris yang berurutan yang memenuhi sifat ke-1, maka satu utama dalam baris yang lebih rendah letaknya harus lebih ke kanan dari satu utama dalam baris yang lebih tinggi. Yang sifat keempat ini merupakan sifat khusus, yang mana setiap kolom yang mengandung satu utama, maka elemen-elemen lain selain satu utama bernilai 0. Dan ini salah satu bentuk dari matriks echelon tereduksi. Bentuknya seperti ini. Bisa seperti A, bisa seperti B, atau C. Lalu di sini ada sistem kelebihan persamaan dan sistem kekurangan persamaan atau overdetermined and underdetermined system. Suatu sistem linear disebut kelebihan atau overdetermined jika terdapat lebih banyak persamaan daripada peubah. Contohnya seperti ini. Ini terdapat 3 persamaan ya. Ada x1 plus x2, ada 2x1 plus 4x2, ada x1 plus 2x2. Tetapi dalam 3 persamaan ini hanya terdapat 2 peubah saja. Jadi ini bisa disebut sebagai sistem kelebihan persamaan. Dan suatu sistem linear disebut underdetermined jika terdapat banyaknya suatu persamaan itu lebih sedikit daripada banyaknya peubah. Dan contohnya seperti ini. Kenapa ini disebut sistem kekurangan? Karena di sini hanya terdapat 2 persamaan, padahal peubahnya ada 3. Lalu ada aljabar matriks. Ada pengertian matriks, yaitu matriks adalah susunan bilangan yang umumnya berbentuk segi 4 dengan bilangan-bilangan di dalamnya itu dinamakan anggota matriks. Di sini ada contoh-contoh bentuk matriks. Bisa seperti ini, dan ini. Secara berurutan, ukuran matriks pertama adalah 3 kali 2. Karena matriks terdiri dari 3 baris dan 2 kolom. Atau maaf, sebenarnya ini ukuran matriksnya itu 2 kali 3 karena ini ada 2 baris dan 3 kolom. Jadi saya salah ketik. Lalu baris yang kedua ini matriks 3 kali 3 karena terdapat 3 baris dan 3 kolom. Dan yang ketiga ini dinamakan dengan vektor baris. Kenapa vektor baris? Karena hanya terdapat 1 baris. Dan yang terakhir ini sama vektor kolom karena hanya terdapat satu kolom. Ini terdapat matriks A mempunyai ukuran M kali N. Maka matriks tersebut dapat ditulis seperti ini. M kali N itu dengan maksud M berupa baris dan M berupa kolom. Jadi kalau misalkan ini kita A12 itu berarti bukan A12, tapi A dengan baris ke-1 dan kolom kedua. Jadi ini baris ke-1, kolomnya kolom kedua. Sampai AMN, yaitu A dengan baris ke M dan kolom ke N. Atau dapat ditulis dengan AIJ, yaitu I-nya baris dan J-nya kolom. Dua matriks dikatakan sama jika kedua matriks tersebut mempunyai ukuran yang sama dan anggota yang berpadanan juga sama. Jika ada dua matriks A sama dengan AIJ dan B sama dengan BIJ dikatakan sama, maka berlaku AIJ sama dengan BIJ. Dan ini merupakan salah satu sifat aljabar. Ini ada contoh juga. Jika dua matriks A dan B mempunyai ukuran yang sama, maka kedua matriks tersebut dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Untuk menambahkan atau mengurangkan kedua matriks tersebut, anggota yang berpadanan dijumlahkan atau dikurangkan. Matriks yang tidak mempunyai ukuran yang sama tidak dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Jadi, kalau misalkan yang A dan B ini bisa dijumlahkan karena ukurannya sama kan, sama-sama berordo 2 kali 2. Tapi kalau misalkan A dengan C atau B dengan C itu tidak bisa karena ordonya tidak sama. Jadi kalau misalkan ordonya sama ini bisa dijumlahkan dan juga bisa dikurangkan. Jika A sembarang baris dan matriks dan C sembarang skalar, maka hasil kali skalarnya itu dan matriks A-nya itu adalah mengalikan semua anggota A dengan skalar C. Jika matriks 3A dikalikan dengan 3, maka hasilnya seperti ini.
Jadi ini kan tadi teh nilai A-nya itu kan 1, 2, 3, 4 ya, dikaliin 3. Jadi semua yang himpunan yang dalam matriks ini tuh harus dikalikan 3. Jadi 3 kali 1 3, 2 kali 3 6, 3 kali 3 9, dan 3 kali 4-nya itu 12. Begitu juga dengan matriks C. Seperti ini. Ini ada bentuk perkalian matriks juga. Jadi kalau misalkan tadi kan ada matriks A dan B, nah ini kita coba kalikan. Caranya itu seperti ini. Baris pertama dikalikan dengan baris kolom pertama, lalu kolom kedua dikalikan dengan baris kedua. Jadi bentuknya itu hilang. Jadi 1, 2, 4, 6, 1, 2, min 3, 3, 3, 4, 4, 6, 3, 4, min 3, 3. Contohnya seperti ini, seperti 1 dikali 4 ditambah 2 kali 6. Lalu ada 1 kali, lalu ada 1 kali min 3 dikali 2 kali 3. 3 kali 4 dikali 4 kali 6. Dan yang terakhir ada 3 kali min 3 dikali 4 kali 3. Dan seterusnya. Dan kalau misalkan untuk perkalian, itu tidak bermasalah jika berbeda ukuran. Beda dengan penyebelahan atau pengurangan. Lalu selanjutnya ada matriks transpos. Simbol dari transpos itu seperti ini. Jadi kan pada umumnya kan A. Apabila transpos itu diberi tulisan pangkat T. Jadi A pangkat T yang anggotanya merupakan anggota A dengan mengubah baris menjadi kolom dan mengubah kolom menjadi baris. Jadi tadi itu bentukannya itu kan asalnya 1, 2, 3, 4. Setelah ditranspos itu berubah, yang asalnya baris menjadi kolom, dan yang asalnya kolom itu menjadi baris. Ini ada beberapa aturan aljabar mengenai matriks transpos. Seperti ini. Lalu ada matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks persegi yang anggotanya semuanya 0 kecuali pada diagonal utama, yaitu bilangannya 1. Matriks identitas ini biasanya disebut dengan simbol Ln, di mana N adalah matriksnya. Ini ada beberapa contoh matriks identitas. Ada I1, I2, dan I3. Jadi bentuk yang paling umum atau bentuk yang paling dominan terlihatnya itu angka satunya itu menyilang berbentuk seperti diagonal, dan angka nolnya itu seperti segitiga. Segitiganya segitiga atas dan segitiga bawah. Matriks sebarang A jika dikalikan dengan matriks identitas atau sebaliknya dapat dilakukan, hasilnya adalah matriks A sendiri, atau ditulis seperti ini. Jadi A identitas sama dengan A identitas atau sama dengan A. Contohnya seperti ini. Jadi kita dapat nih matriks A-nya itu dengan himpunan 2, 3, 4, 4, 7, 9. Lalu ini ada I2A. Jadi kita masukin dulu matriks identitas dengan ordo 2 kali 2 dikalikan dengan A. Didapatlah seperti ini. Dan kita kalikan dengan identitas dengan ordo 3 kali 3, dan hasilnya juga sama seperti ini. Jadi matriks manapun jika dikalikan dengan matriks identitas, maka hasilnya adalah dia sendiri. Jika matriks A dan B adalah matriks yang mempunyai inverse dan berukuran sama, maka AB juga mempunyai inverse, dan AB pangkat min 1 itu sama dengan B pangkat min 1 dikali A pangkat min 1. Buktinya itu seperti ini. Dengan mengalihkan kedua sisi dengan AB, maka seperti ini. Jadi kita tinggal kali pelangi dan didapatkan sama dengan identitas. Kita ada dua matriks dengan
matriks A dan B. A dan B itu kalau dikalikan hasilnya seperti ini dengan cara yang tadi, seperti 1 kali 2 ditambah 2 kali 2, lalu 1 kali 2 ditambah 2 kali 3, dan seterusnya, maka didapatkan himpunan yang seperti ini. Maka ditemukan A pangkat min 1 sama dengan 3 pangkat min 2 min 1 dan 1. Dan B pangkat min 1-nya itu 3 per 2 min 1 min 1, 1. Lalu AB pangkat min 1-nya itu seperti ini. Didapatkan ini jika kita mengalihkan himpunan yang A pangkat min 1 itu dikali dengan B pangkat min 1. Sedangkan jika kita tukar, kan ini tadinya B pangkat min 1, jadi sekarang B pangkat min 1 dikali E pangkat min 1 itu sama dengan seperti ini, dan didapatkan hasil seperti ini. Jadi kesimpulannya kalau perkalian itu tidak masalah ya, mau itu A pangkat min 1-nya duluan atau B pangkat min 1-nya duluan, itu hasilnya bakal sama, tidak berpengaruh, kecuali pengurangan dan pembagian. Lalu ada matriks elementer. Matriks elementer atau matriks dasar adalah matriks persegi yang dihasilkan dari OBE tunggal terhadap matriks identitas. Ini ada 3 matriks, ada E1, E2, dan E3. Matriks E1 adalah matriks hasil OBE terhadap matriks identitas dengan operasinya adalah baris ketiga dikalikan dengan 3. Jadi ini tadinya kan angkanya 1, karena yang diagonal itu kan angkanya 1 semua. Tapi di sini ada keterangan dengan baris ketiga itu dikalikan dengan 3. Lalu ada matriks E2, operasinya adalah baris ketiga ditambah 2 kali baris kedua. Dan matriks E3, operasinya adalah tukaran baris pertama dengan baris ketiga. Jadi yang tadinya nyilangnya itu ke kanan, sekarang nyilang ke kiri. Setiap matriks elementer mempunyai inverse, dan inverse-nya itu merupakan matriks elementer juga. Di sini ada buktinya. Jika E matriks elementer yang dihasilkan dari OBE pada identitas, maka hasilnya itu akan berupa matriks identitas itu sendiri. Jadi asalnya kan seperti ini. Ketika kita operasikan, hasilnya maka akan matriks identitas lagi. Lalu ada matriks partisi atau partisi matriks. Matriks partisi adalah membagi matriks menjadi beberapa matriks yang ukurannya lebih kecil dengan memasukkan garis horizontal dan vertikal antara baris dan kolom matriks. Matriks yang berukurannya lebih kecil hasil partisi matriks disebut submatriks. Partisi matriks digunakan untuk menyederhanakan matriks yang ukurannya besar menjadi matriks kecil sehingga lebih mudah dioperasikan untuk tujuan tertentu. Suatu matriks elemen-elemennya dapat dipartisi atas beberapa baris atau kolom dengan submatriks dan matriksnya disebut matriks blok. Matriks blok yang dibicarakan adalah matriks kuadrat yang dipartisi atas 2 baris dan 2 kolom sub-submatriks yang disebut dengan matriks blok dengan ordo 2x2. Jadi persamaan 2.1 ini maksudnya dapat ditulis kembali dalam bentuk matriks sebagai berikut. Jadi A, B, C, D. Seperti itu. Jadi baris dulu lalu ke kolom. Ada contoh soal. Tentukan submatriks yang berbentuk dari partisi matriks berikut. Seperti ini bentuknya. Dan penyelesaiannya seperti ini. Jadi yang pertama ini kita anggap sebuah kolom kiri atas, tulis lagi 21 min 35, kolom 2 disebut baris 1 kolom 2 kan ya, 4 2, lalu kolom 3 dan kolom 4 seperti ini. Atau kolom 3 nya itu A dengan baris kedua kolom 1 dan A dengan baris kedua kolom 2. Jadi sehingga pada persamaan matriks blok 2x2 ini didapat persamaan matriks blok diagonal bila
sama dengan 0 dan sama dengan 0. Matriks blok segitiga atas bila sama dengan 0 dan matriks blok segitiga bawah bila sama dengan 0. Terima kasih.